berlimpah wanita dan sangat berpengaruh nih bagi kualitas hidup wanita di masa depan. Penyakit apa sih dari itu? Nah, betul, kita akan bahas penyakit tentang kanker vagina. Yuk, kita bahas itu. Kita mau langsung dulu kan. Di sini ada dokter Rizal, dokter Rizal Tani, dokter Rizal Bayar, dokter Rizal Mahira. Nah, kebetulan kita pada pertama kali sini dan kita akan bahas mengenai kanker vagina. Yuk, kita bahas. Mulai dari vagina itu apa sih? Oke, kita mau bahas kanker vagina. Jadi kanker vagina itu termasuk jenis kanker yang terjadi ketika munculnya sel-sel abnormal, yang tidak terkendali dalam vagina atau yang biasa tuh munculnya iritasi, gatal gitu ya di alat reproduksi wanita, kemudian kita diamkan atau kita tidak obati dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu dapat berubah yang awalnya sel abnormal, sel normal menjadi sel abnormal atau sel kanker gitu teman-teman. Oke, mungkin di penyampaian itu banyak orang masih menganggap kanker vagina ini sama ya sama kanker cervix. Ini beda sama. Oke. Apa sih perbedaannya kanker vagina dan kanker cervix ini? Nah, kalau apa sih sebenarnya mereka tuh kayak sama-sama berada di alat reproduksi wanita, ibarat mereka tuh teman lah. Nah, cuma beda penempatannya aja nih. Kalau kanker vagina itu berada di leher rahim yang menghubungkan antara leher rahim ke bagian luar vagina. Nah, sedangkan kalau kanker cervix itu berada di leher kalau kanker vagina itu berada di dinding-dinding elastis yang menghubungkan antara leher rahim ke vagina, ke bagian luar vagina. Nah, kalau kanker cervix itu berada di leher rahim yang menghubungkan antara pintu masuk vagina ke leher rahim. Nah, pokoknya kalau secara singkatnya, kalau kanker cervix itu berada di leher rahim, kalau kanker vagina itu berada di area luar vagina atau dinding-dinding vagina. Bukan penjelasannya Hasil menembakkan karena memang kanker vagina itu jarang didengar gitu, terutama di lingkungan wanita Indonesia. Kebanyakan tidak bisa membedakan kanker cervix dan kanker vagina. Selanjutnya kita bakal bahas faktor penyebab kanker vagina. Ada yang tahu belum nih apa aja penyebabnya? Masih coba pada kepo. Iya. Dulu ini kalau ternyata ada di dalam dia nggak sadar. Mungkin kalau kalian ini kalian bisa aja kalian menemukan salah satu dari faktor-faktor yang menunjukkan kenaikan ini. Oke, aku mau jelasin faktor-faktor tentang penyakit kanker vagina ini. Untuk yang pertama itu ada usia di atas 60 tahun ke atas. Nah, teman-teman, penyakit kanker vagina itu sering banget wanita yang terjangkit penyakit ini tuh wanita yang sudah berada di usia lanjut atau sudah berada di usia 60 tahun ke atas. Karena kenapa? Karena seiring bertambahnya usia kan, namanya bertambah usia karena melakukan ya dewasa kayak ya hubungan seksual, kemudian takutnya pernah hamil gitu ya, itu salah satu menjadi faktor terbesar terkena penyakit kanker vagina. Kemudian yang kedua ada penggunaan estrogen sintetik atau DES. Nah, penggunaan estrogen sintetik itu biasanya dilakukan oleh ibu hamil yang ketika sedang hamil itu mengonsumsi obat untuk mencegah keguguran. Nah, ini jadi salah satu faktor yang besarnya. Kemudian yang ketiga ada infeksi HPV atau papillomavirus. Nah, kan di dunia ini ada namanya vaksin HPV. Nah, vaksin HPV ini kan untuk memperkuat sistem imun kita. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang udah diomongin, muncul sel-sel abnormal kayak ya iritasi gatal-gatal, gitu kita nggak obatin dalam waktu yang lama, kemudian juga sistem imun kita lagi lemah, itu bakal membuat sangat tinggi terkena resiko penyakit kanker vagina ini. Kemudian yang selanjutnya ada riwayat hysterektomi. Riwayat hysterektomi itu bagi wanita yang sudah melakukan pengangkatan rahim. Ini menjadi salah satu faktor terbesarnya. Kemudian yang selanjutnya ada infeksi HIV. Nah, HIV itu sama aja kayak infeksi HPV tadi. Infeksi HPV bahwasannya kalau sistem imun kita lemah itu dapat menyebabkan faktor besar terjangkit penyakit kanker vagina. Kemudian yang selanjutnya ada kelainan prakangkat.
Nah kalau kelainan parameter juga sama ya dari dijelasin bahwasanya ketika muncul sel-sel abnormal yang sangat banyak atau tidak terkendali, nah kita didiamkan dalam jangka waktu yang lama, kita diamkan tidak diobati, itu dapat menyebabkan terjadinya yang awalnya sel normal menjadi sel kanker. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan merokok. Nah kalau kebiasaan merokok kan wanita juga ada nih yang merokok ya, bukan laki-laki doang. Kamu ketawa soalnya. Kalau kita udah terkena misalnya kami terkena kanker terus masih ada nih ada yang merokok dan nggak tahu nih dia udah terkena penyakit kanker tapi dia nggak tahu dia masih merokok aja kita dapat parah penyakit kanker pada ini. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan seksual usia dini dari berganti pasangannya ini udah jadi faktor terbesar ya karena kalau berganti pasangan dalam hubungan seksual itu kita kan nggak tahu ya orang yang hubungan seksual sama kita itu ada penyakit apa kita nggak tahu juga ya juga itu sangat berbahaya. Ini sih aja untuk faktor penyebab dari penyakit pagi itu sebenarnya. Ya udah. Kira kalian selama dengan faktor-faktor ini juga yang masih suka kalian lakukan itu kayak merokok atau dari pasangan, guys, stop ya guys, itu sangat-sangat berbahaya. Karena bahkan saat kita menikah itu kita mengenai kesehatan sendiri dan pasangan. Betul sekali. Karena itu penting banget ya. Karena jangan sampai sama kita baru tahu ternyata udah sampai ini dari situ ya. Kalau sudah menderita itu parahnya parah banget. Iya. Juga aku mau jelasin juga tentang faktornya. Dan kebanyakan ada faktor nih ya, kita gejalanya. Jadi biasanya gejala perkawinan ini tuh seringkali tidak disadari karena jadi pertemuan biasa. Nah, di sini aku untuk terima gejala-gejalanya memang itu ada pendarahan tidak normal. Jadi biasanya pendarahan itu terjadi karena biasa faktor yang membentuk jaringan aktif dan juga menghasilkan lapisan perkawinan yang mengalami kerusakan. Virus pendarahan ini bisa menyebabkan perkawinan tapi berat juga terjadi selang menopause dan terjadi selang seksual. Nah, dua itu ada gambar pelapis dan gejala pada vagina. Jadi kalau merasa gatal ini bisa terjadi karena adanya infeksi jaringan akibat pertumbuhan sel abnormal dan perubahan pH serta mikroorganisme di vagina. Nah, kalau misalnya gejala itu muncul karena adanya permukaan sel kanker dan luas kanker yang membentuk massa pendonor yang biasanya itu berada dalam lubang vagina atau dekat lubang vagina. Terus yang pasti ada SDK atau abnormal. Jadi biasanya kita menentukan vagina ini seringkali bentuknya cair, bisa dikonsumsi air, terus juga mudah menguat, terus bercampur dengan darah. Nah itu disebabkan karena ada sel kanker yang terjadi sehat serta produksi cairan yang tidak sehat atau tidak normal. Yang patutnya terjadi saat buang air kecil. Nah itu terjadi saat kanker ini mulai menyebar ke organ reproduksi lainnya seperti uretra dan sandu. Nah ini akibatnya bisa menimbulkan rasa nyeri, panas dan kita buang air kecil dan juga bisa menyebabkan timbul peradangan serta mengalami ke organ reproduksi kita. Kelima itu ada sembelit. Jadi kalau misalnya merasa sembelit pada saat mau BAB atau mau kecil atau sembelit dan perkara itu juga terbawa masa pembuangan nih. Nah, ini harus waspada karena bisa jadi gejala kanker vagina. Itu bisa mengganggu pergerakan proses kalian dan juga menekan penyebab dan untuk kalian. Oke. Tapi dokter ya, suka sudah kita berjalan mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu kalau misalkan sendiri itu kan kita bisa ngerasain kalau bejulan itu kita belum tentu bisa ngerasain atau bisa melihat. Aku mau nanya kalau bejulan itu dia bisa dilihat dengan mata sendiri mata telanjang gitu ya atau kita harus pergi ke dokter untuk bisa melihat bejulan itu ada tuh. Pertanyaan bagus teman-teman, bagus banget ya kita ya. Kalau kalian merasa seperti itu kan yang di sini aku bisa jawab ya. Jadi untuk bejulan itu kita bisa lihat ada juga tapi karena ada kan suka dia ya. Makanya langsung bukan dia kayak ini faktor vagina tapi ini memang perlu kita karena pemeriksaan itu kita sebenarnya kita tahu ya jadi kita bisa guna Amerikan ya itu Nah, oke guys, kita udah bahas gejala, udah bahas faktor, udah bahas penjelasan yang efektif apa. Jadi sekarang kita bahas sih pencegahan. Nah, Jadi penting banget ya
Ica, kira-kira tahapan selanjutnya yang dilakukan apabila kalian merasa salah satu atau bahkan lebih dari gejala yang sudah Yang ditunjukkan? pasti pencegahan. Oke, jadi di sini aku mau kasih tahu pencegahan vagina. Nah, biasanya pencegahan itu yang paling penting karena selagi belum paham kita masih bisa untuk mencegah dan mengobati. Nah, di sini ada 5 pencegahan vagina. Yang pertama itu ada vaksin yang saat ini seperti yang disebutkan oleh Naila bahwasanya vaksin itu bertujuan untuk melindungi tubuh dari infeksi virus HPV tersebut, dan juga vaksin ini bekerja dengan cara membantu tubuh membentuk antibodi sehingga tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga vaksinnya dilakukan sejak usia remaja sebelum remaja tersebut melakukan hubungan seksual. Kedua itu ada pemeriksaan rutin seperti yang harus lihat. Jadi itu harus kita lakukan karena kemudian kesadaran sel sejak dini, dan juga yang ini kita dapat melihat bahwasanya ternyata kita punya penyakit kanker loh, dan itu tentunya sama akan juga nih jadi sebelum semakin parah. Terus yang ketiga itu ada menjalani pola sehat atau berhenti merokok. Jadi kalau misalnya kita sudah kanker nih tapi kita masih terus merokok, ini bahaya banget karena nanti bisa menyebar ke organ reproduksi lainnya dan juga bisa memperparah kanker kita ini. Yang keempat itu ada bisa melakukan hubungan seksual. Jadi kita harus dilakukan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan sembarangan orang. Kalau semakin melakukan hubungan seksual dengan sembarangan orang, itu semakin memperparah kanker kita juga. Jadi ya, sekarang kita bakal bahas apa? Gejala dibahas, fakta sudah dibahas, terus berbeda. Kira-kira sekarang kita bahas apa nih? Tahu nggak? tapi kita belum tahu kan apakah yang kanker vagina itu ada jenis-jenis apa aja. Katanya kan kanker vagina, kalian tahu kanker vagina doang, tapi nggak tahu nih kanker vagina ada yang kanker vagina biasa, kanker vagina yang bahaya banget. Nah, kali ini yang apa aja sih kanker vagina? Ini aku melihat jenis kanker vagina yang pertama itu karsinoma sel squamosal. Jadi jenis kanker yang paling umum dan terjadi sekitar 60% lah ya. Tapi kanker itu berasal dari sel pimpinan pembukaan vagina yang berkembang secara perlahan, dan biasanya jenis itu sangat berkaitan dengan infeksi HPV. Kedua itu ada adenokarsinoma. Ini merupakan jenis kanker yang berasal dari sel kelenjar yang memasukkan cairan. Nah, biasanya jenis itu merupakan kanker yang paling jarang muncul, tapi ini dapat berkembang secara agresif dibandingkan dengan jenis squamosal. Nah, yang ketiga itu ada sarkoma vagina. Ini berkembang dari jaringan otot atau jaringan urat, dan dimana termasuk golongannya langka, tapi kanker agresif ini dapat tumbuh cepat. Jadi patinya tracheoma vagina. Jadi kanker itu berasal dari sel pigmen atau melanosit, yang dimana itu sangat jarang tapi paling agresif, dan biasanya ciri-ciri itu kanker ini bisa menyebar ke organ lain dan juga terdapat warna hitamnya pada organnya. Dari aku sih kalau dia jenis-jenisnya Ini penting banget ya teman-teman, banyak sih. Ini masih bingung nih, Bang. Tadi kan kita ya bisa dilihat dengan mata bisa dilihat gimana sih penyelidikan. Oke, jadi jenis kanker yang seperti ini mungkin buat kalian masih terkenal asing, tapi ya mungkin bisa belajar dari sekarang. Dari aku sih itu aja yang biasanya. Waktu aku mau tanya, itu dokter bahas tentang ini sudah gede-gede kita itu bisa apa? Terus atau dia itu bisa dilihat di mana itu kita bisa melihat. Soalnya bagus banget nih karena itu ya. Kalau kita kali itu sulit banget kalau kita pas karena ya kita harus melakukan vaksinnya tentang pemeriksaan dulu nih. Kalau supaya kita tahu biasanya gimana sih penjaringan itu biasanya itu orang itu karena dijaringan organ kita organ kita itu kan perlu pemeriksaan dulu kan Masih Bisa tetap kalau lagi kan ngomong vaksinir nih. Nah itu pasti tahu kok apa sih selanjutnya kalau dibahas. Nah, sebenarnya kita bakal
bakal bahas mengenai pemeriksaan lanjutan apabila memang kita merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Ica tadi. Jadi kalau ada gejala-gejala jangan didiemin ya, jangan kayak ada gejala Harus waspada apalagi sebagai wanita ya. Oke, jadi terdapat tiga pemeriksaan yang akan dilakukan apabila kalian merasakan gejala. Yang sudah disebutkan oleh dokter Ica, yang pertama adalah pap smear atau screening awal. Nanti pap smear itu apa sih? Nanti pap smear itu adalah sebuah prosedur di mana dokter akan menggunakan sebuah untuk bebek. Kira-kira bebek itu apa sih? Ya aku tahu ya, benar kayak gini. jadi pembuka ya. Jadi mungkin dengan kalian masih agak asing ya, karena memang biasanya disebut spekulum atau cocok bebek. Nah, jadi sebenarnya cocok bebek atau spekulum itu sebenarnya digunakan untuk melakukan pendeteksian atau pengecekan pada kanker sel Schnaber. Si spekulum ini atau cocok bebek ini, prosedur ini sebenarnya juga efektif digunakan untuk melakukan pengecekan screening awal pada penyakit kanker vagina. Jadi ini sih prosedurnya jadi akan ada satu alat yang sudah disebutkan yaitu cocok bebek sesuai namanya dia berbentuk seperti cocok bebek. Dia berbentuk seperti ini dan kemudian akan dimasukkan ke dalam rongga vagina kalian yang kemudian akan dibuka di ujung yang atas ya teman-teman supaya dokter dapat melihat luar kondisi dalam vagina kalian seperti apa, apakah terdapat sel abnormal, apakah gimana ada radang atau kemerahan, Ibaratnya penyangga ya. itu sekali bernyangga melukat gejala. Jadi setelah dibuka dan melihat di rongga vagina kalian kemudian akan dimasukkan seperti sikat gagal sikat yang dimana sebenarnya bukan gagal sikat ya, tapi gagal sterilis atau steril. Yang ujungnya tuh biasa sikat atau kapas halus ya teman-teman. Yang kemudian akan digunakan untuk sedikit mengambil sampel dari sel vagina kalian yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tabung steril ya pastinya supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal lainnya. Nah kemudian selanjutnya setelah operasi adalah kolposcopy. Nah kolposcopy itu adalah screening atau pengecekan yang akan dilakukan apabila memang ditemukan sel-sel abnormal nih pada dinding vagina kalian setelah dilakukan pap smear. Gimana sih kolposcopy itu? Jadi kolposcopy itu menggunakan alat yang disebut dengan kolposkop atau sebuah mikroskop dengan cahaya dan pembesaran yang tinggi. Jadi dokter akan melakukan peneropongan ke dalam vagina kalian secara dekat dan jelas apakah terdapat sesuatu yang abnormal, apakah terdapat sesuatu yang tidak wajar gitu. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya biopsi. Biopsi yang dilakukan setelah kolposcopy. Setelah dilakukan kolposcopy, apabila dokter menemukan sel abnormal, sel abnormal ini maka akan dilakukan biopsi. Biopsi ini akan prosedur di mana dokter akan menghubungi atau sedikit mengambil sampel dari sel yang abnormal tersebut menggunakan biopsi, punch biopsi atau mungkin gunting kecil ya teman-teman untuk mengambil sampelnya yang kemudian akan dikirimkan ke dalam bukan ke dalam tapi ke lab patologi untuk dicek apakah betul kanker akan dicek sifatnya apakah ini betina, kanker atau kanker. Seru banget ya, dari seru banget karena memang dari situ berbeda lah. Jadi dokter tadi jadi kalau vagina itu bisa apa sih tadi dilihat sendiri ya di dokter buat dicek Iya betul bisa. tapi itu nggak ngambil sepenuhnya ya, Tidak ini hanya sampel cek apa yang kamu dari ya. Mungkin apalagi buat para perempuan ya, mendengar lagu kalian sudah merinding ya. Biasanya aku akan membahas mengenai apa sih kenapa pengobatan apa yang dilakukan untuk mengobati si kanker ini. Jadi terdapat 4 cara utama yang merupakan penjelasan satu yaitu radioterapi. Betul banget, terima kasih teman-teman. Nah jadi namanya radioterapi itu tahapan awal ya mengobati kanker yang dia masih stadium awal. Kita akan jelasin stadiumnya setelah pencegahan dan pengobatannya. Jadi radioterapi itu terbagi jadi 2 yaitu radioterapi eksternal dan radioterapi internal. Atau bahas dulu yang eksternal atau brachytherapy. Brachytherapy itu menggunakan suatu sinar atau laser yang akan langsung ditembakkan ke dalam vagina untuk membunuh sel-sel kanker, sel-sel abnormal dan juga. ini seru banget sih. Karena mengenal kata ditembakkan itu
Itu tuh langsung gitu ya? Iya langsung. Nah jadi dari kayak misalkan cahaya atau sinar yang sangat panas itu akan ditembakkan ke dalam vagina atau ajalnya. Nah kemudian setelah berarti terapi atau radioterapi eksternal ini akan dilakukan radioterapi internal. Jadi internal itu radioterapi internal itu konsepnya itu seperti memasukkan sesuatu atau suatu alat gitu. Alat radioaktif ke dalam vagina itu biasanya masuk sebenarnya membunuh sel-sel kanker yang ada di dalamnya. Namun radioterapi yang internal ini tuh dilakukan apabila ESO tuh tumbuh dan memang mereka berdua ini si radioterapi eksternal dan internal dilakukan hanya apabila kanker masih di stadium awal atau stadium 1. Jadi apabila tidak sembuh maka akan dilanjutkan ke pengobatan berikutnya. Hanya harus karena kalau di dunia itu bisa dibawain ke stadium Betul sekali. Nah, benar-benar stadium maka akan menjelaskan sedikit mengenai 4 stadium yang ada di kamar mandi. Ini kan beda jauh sama kanker lainnya. Jadi yang pertama itu ada stage 1 atau stadium 1 yang dimana kanker vagina atau sisa kanker itu hanya berada di vagina aja gitu teman. Jadi masih ada di vagina, belum ditemukan ke dari kita organ atau bagian lainnya. Nah ini tuh stadium 1 itu sebenarnya sangat baik ya untuk kalian menyadari bahwa ada yang nggak normal dari apa sebentar harusnya udah bisa ya. Masih bisa. Nah kemudian ada stadium 2 atau stage 2 yang dimana stage-nya sudah naik, dimana kanker sudah mencapai jaringan ikat di sekitar vagina atau parah vagina dari vagina. Stadium 2 ini bukan berarti lebih baik enggak, justru dia semakin parah. Tidak meskipun belum mendengar pingsan, tapi yang namanya sudah naik ya otomatis bertambah cepat penyebarannya. Bakal ditaruh ya fotonya ya. Kita skill fotonya supaya kalian aware. Nah kemudian ada stadium 3 atau stage 3 yang dimana pada stage ini si kanker atau sel kanker telah mencapai panggul atau yang sudah dipanggul, sudah naik lagi level tingkatan kankernya, dia sudah mencapai ke panggul atau penjara betina. Di sini teman-teman sudah harus langsung pergi ke dokter, jangan tunda-tunda lagi, tidak boleh tunda. Kemudian pada stage keempat kita begini dibuat yaitu 4A dan 4B. Harusnya 4A atau 4B itu banget ya. Pas lagi kayak di sini cewek semua ya. Apa sih kalau yang harus waspada ya? Betul. Jadi pada stage 4A itu di mana kanker sudah mencapai organ itu. Tapi organ itu masih organ tetangga atau organ terdekat dari si vagina. Nah jadi 4A atau stadium 4A itu kondisi di mana sel kanker sudah mencapai organ itu, tapi organnya itu hanya organ tetangga atau organ terdekat, bukan tetangga ya. Organ terdekat ya seperti rektum dan kandung kemih itu. Jadi nggak usah tunda-tunda lagi lah kalau lagi ini ya. Nggak disamain ini cocok-cocokin sama udara yang lagi pelincah. Dan yang lain atau metastasis stadium 4B ya dikaji kan aku kemarin maksudnya teman-teman di stadium 4B itu kondisi apabila kanker sudah tercapai itu yang jauh jatuh bisa mematikan ya jantung mati paru-paru otak dan yang lainnya. Jadi kalau dari stadium ini langsung teman saja tidak apa nih sebenarnya dari stage 1 sebenarnya tidak boleh tertunda ya bedanya jadi kalau dari stage 4 tidak hanya bisa berpasrah jadi sebenarnya karena stadium 4 ini sudah mencapai organ jauh jadi mungkin penanganannya masih sulit tapi kalau berusaha ini kalau masih bisa ada jalan masih bisa dibantu mungkin untuk 3 yang lain bakal dibahas oleh teman aku ini ya. Sekarang aku ini dokternya dia apa sih? Terima kasih ya kepada Dr. Ayu dan Dr. Nasir juga. Langsung saja ini aku bakal membahas tentang operasi pada kanker. Operasi pada kanker vagina itu akan dilakukan ketika masih di stadium awal. Jadi ini adalah salah satu cara penanganan. Lanjutan dari sini Ada satu cara penanganannya juga. Nah jadi dia ini tujuannya apa?
Tujuannya tentu untuk mengangkat jaringan tumor itu biar dia tuh nggak menyebar ke organ-organ yang lain. Karena tadi kan dokter Ayu juga udah ngomong bisa kemana-mana, bisa ke paru-paru, kemana segala macam. Ini adalah salah satu caranya. Nah, operasi ini itu dia ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah operasi pengangkatan jaringan tumor. Nah, jadi kalau operasi pengangkatan jaringan tumor ini kan di stadium awal ya, jadi masih awal-awal banget, masih di stadium pertama. Nah, jadi dia itu memang tumornya itu hanya ada di fokusnya itu hanya ada di salah satu organnya aja. Nanti aku bakal kasih juga gambar kalian. Ada di situ ada before operasinya atau sebelum operasinya itu ada banget, itu kelihatan banget ada tumornya. Nah, itu yang tumor itu yang diangkat. Jadi nanti setelah operasi tumor itu tidak ada dan kembali normal lagi seperti itu. Nah, yang kedua itu dia ada tracheotomi radikal. Nah, aku mau nanya nih di tracheotomi radikal. Menurut kalian, kalau tracheotomi radikal itu kan adalah operasi pengangkatan leher rahim ya. Menurut kalian semua nih, apakah ketika leher rahim seseorang atau wanita itu diangkat, dia bisa hamil? Bisa. Jadi kalau misalkan leher rahim kalian itu diangkat, otomatis kalian sebenarnya masih bisa hamil, masih bisa mengandung. Dan ini tuh juga dia dipakai ya sama orang-orang yang keluarganya itu masih ingin memiliki keturunan seperti itu. Jadi ya, selanjutnya kita bakal bahas tentang histerektomi radikal. Nah, kalau tadi tracheotomi radikal itu hanya mengangkat leher rahimnya saja, kalau histerektomi radikal itu mengangkat keseluruhan rahim. Wah, ini baru hamil ya? Nggak bisa hamil, jadi nggak bisa hamil. Karena ya kalian udah bisa mengandung, kalau bisa menstruasi dan sebagainya seperti itu. Jadi ya itu udah lumayan lebih parah lagi, karena kaki kalian diangkat. Selanjutnya itu yang itu adalah pelvic excentricity. Nah, ini tuh lebih parah lagi dari histerektomi radikal, yang dimana dia itu mengangkat jaringan dari organ yang terkena kanker. Itu kayak misalkan anus kalian, terus uretra kalian, itu bakal diangkat kalau misalkan itu terkena. Ini jangan sampai jangan sampai. Ya makanya tadi itu yang sangat berpengaruh bagi kualitas hidup wanita dalam yang dibahas. Pokoknya dari awal banget dari aku bisa cepet deh ke dokter deh ya, karena ngeri banget deh ya. Oke, selanjutnya itu adalah cara penanganan dengan cara apa? Imunoterapi. Imunoterapi apa? Imun itu apa sih? Nah, jadi ini kalau bahan betul. Jadi imunoterapi itu dia akan melatih sistem kekebalan tubuh kita supaya dia itu mengetahui di dalam tubuh kita ada sel yang baik, ada sel yang buruk juga. Nah, dia itu jadi melatih gimana caranya sistem kekebalan tubuh kita itu tahu sel yang buruk sama sel yang baik, sel yang itu sekali. Jadi seperti itu kalau imunoterapi itu melatih ya guys, tepatnya gitu. Udah, mungkin kita aja dari atas ya. macamnya ya, jadi kan udah semangat ya kan dari awal, udah semangat. Ada cuma kita harus bisa menjadi sendiri, apalagi perempuan. Nah ini ngaruh banget buat kalian nanti di masa depan, nanti bisa makanya pertemuan umur ya teman-teman. Ini podcast umur Kalian bisa pendek. iya banget. Karena teman kita siapa lagi gitu. Kalau mulai teman kita yang kayak paling Maksudnya terayu yang ini. kita nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Iya, betul. Jadi kalau dokter yang bilang merasa ada di dalam itu. Dan jangan lupa faktor-faktor itu kalau dokter Naila bilang harus dilakukan bisa dihentikan atau udahin ya teman-teman. Iya, lebih bahaya ya, lebih ya. Ibu sih sebenarnya Perempuan sih, Perempuan. Mereka udah nih Kayaknya udah deh. udah ya guys. Selamat kali. Soalnya juga udah kayak capek kan ya. jadi kamu Jangan apa itu sebagai bukan nakutin juga ya, kita nakutin jadi kita edukasi supaya kalian lebih aware gitu kenapa dokter gitu. Jangan kalau kalian takut ajak teman kalian dokter begini. Tapi kalau makan Ya, sama saudara
ini. Aku adalah Bayar. Aku udah coba bilang. Kami pamit. Undur